welcome untuk pembukaan apa sih ngomongnya biasa. Hai semuanya, so hari ini ide kita yang kemarin ya di percakapan yang Q&A part 2. Part 2? Ada ide untuk ngebaca blog kamu di awal-awal tahun kamu memulai untuk menulis. Ya, tulisan pertama lah. Ya, tulisan pertama. Sebenarnya tujuannya apa untuk? Gak tahu, kamu pengen ngolok-ngolok aku aja kan sebenarnya kan? Maksudnya untuk memotivasi orang bahwa nggak apa-apa, karya pertama tuh selalu sampah gitu. Ya nggak cuma tulisan ya. Ya itu ya, kan. Apapun. Kamu cuma pengen melihat kesampahan tulisanku dulu. Aku cuma pengen orang tahu kamu sampah dulu. Lebih parah. Enggak. Ya udah sih cuma buat having fun aja, oke? Okay? Ya, menertawakan kesampahan tulisan. Tapi itu tadinya awal tuh pasti sampah ya. Iya, jadi apapun maksudnya itu, jangan berhenti gitu loh. Betul. Pada akhirnya kamu dihina sih, walaupun kamu udah bagus. Kalau kamu memang tidak berbakat ya udah sampah terus gitu. Enggak, maksudnya pada saatnya nanti pasti tulisan-tulisan kamu yang menurut kamu nggak bagus itu bisa menjadi lebih nggak bagus. Pada intinya, ya udah, jadi intinya jangan pernah berhenti berkarya karena kamu ngerasa karya kamu jelek, karena ada orang yang karyanya jelek juga. Iya, lebih jelek daripada kamu. Iya, mungkin pasti. Kamu udah merasa jelek banget, tapi mungkin ada yang lebih sampah daripada kamu. Betul banget. Aku pun juga ngerasa gitu kadang-kadang. Motivasi macam apa sih? Gak tahu. Ya udah, ayo kita mulai. Kamu jelasin dulu, kamu nulisnya di mana webnya? Ya, adalah ya di deskripsi. Oh ya udah, nanti kalian kalau mau nonton atau mau baca di description box. Kita lihat apakah ada perbedaan, apakah karya-karya ada yang perbedaan terbaru. banget, aku yakin gitu, karena ini nulis kan tahun 2010, 13 tahun lalu. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita baca ya, biar agak panjang nih durasi videonya. Sebenarnya yang bikin kamu tuh bisa improve tuh apa? Kematangan berpikir kamu, atau skill kamu dalam menulis, atau terbiasa, atau apa? Oh, semuanya. Semuanya. Tapi yang paling apa? Yang paling gini. Banyak orang nanya ke aku, ajarin review dong gitu. Cuman satu yang mereka nggak pernah lakuin, ngebaca review. Oh, oke. Ngebaca tulisan gitu. Lebih banyaknya apa referensinya? Nggak ada referensi. Jadi kayak apapun yang mau mereka tulis itu just fine ya. Cuman kan akan lebih baik kalau kita punya referensi gitu. Dan ya referensinya nggak harus review juga, referensinya pokoknya tulisan apapun. Itu tujuannya untuk apa? Untuk jadi kayak role model atau? Minimal kamu jadi tahu bentuk-bentuk tulisan tuh adanya kayak gimana gitu. Atau palingnya misalkan kamu lagi buntu, kamu tahu harus mulai dari mana gitu. Berarti kalau misalnya mau jadi reviewer apapun itu ya, nggak cuma film tuh, banyakin referensi tulisan juga. Kalau kamu nulis ya, kalau nulis apapun, tulisan apapun, jangan malas baca deh. Orang Indonesia malas baca. Tapi justru itu loh yang aku suka dari beberapa tulisan kamu yang aku pernah sampein dulu waktu kita belum kenal. Masih inget nggak? Emang kamu pernah baca? Apapun yang kamu bikin, kamu tuh selalu membuat orang yang ngebaca itu punya insight, dapat insight. Iya, dapat insight of course. Tapi satu lagi tuh dia jadi tambah, ngerti gak? Apa ya? Berarti aku mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan karena UUD. Karena punya ini ngasih bekal literasi gitu loh, selalu itu kan. Ya. Itu juga yang bikin aku tuh suka nonton beberapa konten orang yang setipe kayak gitu. Ketika dia di situ nggak cuma nge-review, maksudnya jelek-jelekin atau nyata, tapi dia juga ngasih pandangan sejarah atau informasi apa tuh bagus. Termasuk kamu juga, karya kamu, apapun itu. Oke. So, jadi kita mulai ya. Jadi nih gimana? Aku yang baca. Ya kamu yang baca, kamu aja yang baca. Aku mau tutup mukanya lah, karena aku tahu ini bakal sama banget. Tapi kamu pernah baca dan nggak apa-apa kan? Aku pernah baca dan dari beberapa pengakuan pembacaku yang sampai sekarang masih baca ya, itu sering ngomong, kadang aku baca mundur ke yang dulu bang, ngelihat yang dulu, oh kayak perubahannya tuh beda banget gitu. Mereka sering melakukan itu, beberapa dari mereka lakuin itu. Dan tapi kalau aku sendiri, aku jarang ya ngelihat tulisan yang udah lewat, kayak sampah banget soalnya. Ya udah, yuk kita mulai ya. Malu. Apa harus malu? Aku yakin pasti bagus kok tulisanmu. Enggak. Bagus. Enggak. Kita coba dulu. Yang pertama kan berarti sebenarnya bukan yang dipublish pertama ya, tapi ini yang aku tulis pertama. Yang kamu tulis pertama tapi nggak dipublish pertama? Karena waktu itu pada saat aku, kayak aku cerita kemarin kan, aku pertama itu kepikiran karena nonton Iron Man 2 kan. Nah, aku pengen nulis blog, yang pertama aku tulis itu. Cuman aku kemudian mikir, aku kan dulu pernah nulis di note Facebook. Nah, itu udah aku pindahin ke blog, tapi dengan dimodifikasi gitu. Jadi kayak ya yang bener-bener pertama aku tulis ya Iron Man. Yang ini yang bukan ya? Bukan. Oh, ini yang Iron Man. Iron Man 20 Mei 2010. Oh, 20 Mei 2010. Hari apa tuh ya? Mana aku tahu ya. Mana aku inget ya.
aku mau ketemu bukan hari Senin, Selasa, Rabu. Maksudnya tuh hari Pancasila atau apa enggak ya? Bentar, 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Oh, tuh ada kan. Oke. Mana diserahkan padaku. Ini nggak di cancel aja di negara ini, mau terusin. Gak apa-apa lah, udah berapa menit nih. Ya udah. Pasti bagus loh. Nggak tahu. Coba dulu ya. Gak apa-apa, kamu lihat aja. Kamu ikut baca. Nggak. Oke, gak apa-apa kali. Gak apa-apa, kamu jangan gitu. Kamu harus tegar dong. Wanita tegar seperti aku. Kok aku jadi wanita tegar? Kenapa sih, bagus loh? Maksudnya gak sesampah yang aku kira kok. Oke, ini judulnya apa? Ya, nggak Iron ada. Man 2. Ceritanya dimulai 6 bulan setelah di ending film pertama. Gak apa-apa loh si Tony Stark memproklamirkan diri sebagai Iron Man. Duh. Bagus loh, gak apa-apa. Maksudnya ya paling kayak tulisan anak SMP. Gak jelek-jelek Kan mau kuliah, berarti kayak mundur ya. Gak apa-apa, bagus. Ini typo nih. dia udah typo apa sih? Dan Aduh, ya itulah. dan satunya musuh sebagai pesaing bisnis Tony Stark. Saya gimana sih ini, kali ini musuhnya ada 2, yaitu adalah musuh dari Iron Man dan satunya musuh sebagai pesaing bisnis Tony Stark. Di film ini stop, gak apa-apa, santai, ini nggak separah itu kok. Kayak mana nih tadi? Di film ini juga bakal muncul karakter War Machine yang bakal jadi sidekick alias partner Iron Man. Yang mana sih War Machine tuh? Yang pertama aku khawatirin dari film ini adalah banyak karakter yang muncul selain Iron Man. Ada War Machine, Black Widow, Mayan banyak. Mayan apaan Mayanmu? Itu suku Maya. Suku Maya. Enggak terlalu jelek kan, Ren? Tadi awalnya ngomong lumayan bagus kok, terus makin ke belakang nggak terlalu jelek. Udah penurunan. Tadi kan pertama kayak anak SMP. Karena banyak karakter bisa bikin cerita nggak fokus dan amburadul macam Transformer 2 atau Batman and Robin, tapi untungnya itu nggak kejadian di film ini. Bawa Batman and Robin anjing. Porsi pembagian karakternya cukup pas. Momen keluarnya juga tepat. It's okay, gak apa-apa, ini nggak sampah ini. Makin turun lagi tapi nggak jelek, terus ini nggak sampah. Udah makin turun. Ini sampahnya biasa aja, terus lama-lama kayak gitu. Coba lihat ya nanti apa momenku. Ada yang bilang kekurangan film ini gara-gara pemeran James, gimana ya bacanya? James Rhodes. Oh, yang kulit hitam itu. Ya, Rhodes War Machine. Yang pertama emang siapa ya? Beda orang kan? Walau kalau Iya. dibandingin sama film pertamanya kayak chemistry dia sama Tony Stark jadi kurang. Di bagian musuh typo semua, utamanya Whiplash, Itu kan nggak terlalu Whiplash yang dimainin Mikey Rourke. Ngena banget antagonis dan jeniusnya. Oh, ini tuh yang dia pakai kacamata kayak nerd itu ya? Yang Enggak, ini. Michael Rourke yang Whiplash pakai pecut yang rambutnya gondrong. Oh, lupa. Yang mainan burung. Nah, aku lupa. Gimana dengan kemunculan ceweknya? Ceweknya siapa? Iya, pacarnya nih. Kemunculan ceweknya. Ini salah satu keunggulan film ini. Gwyneth, Paltrow. aduh banyak L sama R ya. Iya. Masih jadi- Gwyneth Paltrow gimana? Gwyneth Paltrow. Oh, oke. Masih jadi cewek idaman Tony Stark yang manis, jadi manis kan? Manis. Agak overprotective. Manis. Oh, ini tuh si istrinya si Mantan. Coldplay. Mantan. Mantan istrinya Coldplay. Dan Black Widow yang dimainin Scarlett Johansson di sini. Seksi berat dia. Buset. Ayo begitu. Ini seksi berat, caps lock. Ini kamu nggak bagus nih di kamera kita kalau kayak gini. Ngelakuin semua adegan aksinya sendiri ya. Iyalah, masa rame-rame gesturnya juga pakai punya. Kelebihan film ini justru datang dari kelebihannya. What? Kelebihan ini justru datang dari kelebihannya. Iya, kelemahan film ini. Datang kelemahannya. Ya iyalah, gimana sih? Tony Stark lewat dibikin konyol di sini. Maksudnya ini terlalu berlebihan gitu ya. Mungkin kayak aku pengen ngomong karakternya jadi terlalu komedik gitu. Oh, karena konyol banget gitu. Konyol banget. Adegan klimaksnya juga berasa kurang banget. Ayolah, masa duet Iron Man dan War Machine cuman gitu doang. Gimana dengan Tony Stark? Asli aku bingung mana yang Robert Downey Jr., yang mana Tony Stark. Oh, karena maksudnya kan actingnya tuh karakternya dia di kehidupan nyata. Oh gitu maksudnya mungkin. Kan? Oh maksudnya kayak aku mungkin ya kalau dari tulisan ini ya kayak
itu saking merasuk banget gitu, jadi kayak Tony Stark adalah Robert Downey. Iya, itu kan orang juga pada bilang gitu kan, kayak dia nggak acting gitu. Maybe. Karena Downey bener-bener bisa jadi Tony yang sejati. Anjing gitu ya, sejati. Tony yang nyeleneh, berwibawa, playboy tapi jenius. Dari segi penampilan dan tampang juga persis. Tampilan asli Downey memang mirip. Oh ya, kalau dia nggak, memang mirip sama Tony Stark di komik kan dia. Ya, lihat di Sherlock Holmes juga mirip. Pokoknya Robert Downey Jr. sama dengan Tony Stark sama dengan Iron Man. Penjumlahan kah ini? Ini ditambah ini. Aduh. Oh, ada ini unsur matematika yang juga bagus itu, ya. ada bahasa, ada matematika. Oke. 2 paragraf terakhir. Satu yang Udah dong, cepetan. Satu yang menurutku luar biasa di film-film Marvel belakangan. Marvel belakang ya. Oh, ini nggak koma tapi titik ya. Semuanya bermuara ke satu arah, yaitu film Avengers. Ya, film yang isinya kumpulan superhero Marvel macam Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Nick Fury, Black Widow, Ant-Man ini ternyata bakal beneran dirilis loh tahun 2012. Oke kok. Kalau masih inget di ending film Iron Man pertama, Nick Fury datang ke kantor Tony Stark ngebawa berkas pembentukan Avengers. Kayak kantor kecamatan mau berkas. Masa iya ya ada adegan itu? Terus di ending Incredible Hulk, Tony Stark juga keluar jadi cameo dan puncaknya di Iron Man ini. Nick Fury resmi ngontrak Iron Man. Terus ada scene tameng Captain America dan nih spoiler nih, ending tambahan munculnya palu milik Thor. Totally awesome. Penutupnya gitu. Oke kok. Ya maksudnya ini malah aku ngebacanya malah kayak ada excitementnya gitu loh di tulisanmu. Bagus kok. Malah polos, malah jujur kayak bener-bener suka sama filmnya. Oh, itu sangat memperhalus komentarnya ya. Emang apa harusnya? Polos gitu kan. Iya, maksudnya polos tapi jadi jujur, jadi ngebacanya tuh seru gitu loh. Udah, kos. Terus kalau kamu emang sekarang dikasih gambar-gambar juga ya? Enggak. Oh, bagus loh ini, niat malah ada gambar-gambarnya. Nah. Review yang polos dan jujur. Bagus. Beda lah kalau yang sekarang. Ya iyalah pasti. Ya nggak sampah Ada guys, kurang sampah. Kurang sampah gimana? Ya aku udah malu kali baca ini. Kamu mau lagi? Enggak, mau. Terus gimana nih videonya endingnya? Ya, mungkin kamu pesan-pesan ke sana. Tapi menurutku tuh semua gitu sih, ketika kita bikin suatu karya yang pertama kali tuh justru kelihatan lebih jujur menurutku, siapapun itu. Aku pernah ngeliat videonya Agung Hapsah, dia ngebahas tentang YouTuber bocil tapi dibully karena karyanya sampah gitu loh. Pernah nggak lihat? Okay. Terus dia nunjukin video si Arab, terus Chandra Liao, ya nggak jelas juga video awal-awalnya, tapi malah kalau aku sih ngeliatnya tuh kayak jujur. Oke, pada saat itu dibuat karena bukan untuk cari duit atau apa, tapi jadi berkarya aja. Ya. Kamu juga gitu mungkin ngerasain itu? Jelas. Model sekarang pun kalau di blog kan karena emang nggak cari duit ya, jadi masih ada itu, cuman mungkin lebih polos dulu kali ya. Aku ngebayanginnya kayak kamu nulisnya tuh bocil kelas 6 SD gitu, pakai topi, abis main layang terus. Berarti menurutmu adalah ini anak mau kuliah level tulisannya kayak bocil SD gitu ya? Enggak. Ya enggak lah. Tapi maksudnya kepolosannya tuh kayak gitu. Yang tergambar di kepalaku ketika kamu nulis kayak kamu tuh pakai topi kebalik, habis itu kamu habis pakai baju kodo, terus habis main layangan, terus habis nonton film bagus, terus diketik. Itu yang di kepalaku waktu ngebaca itu. Bagus kok. Alhamdulillah. Bagus. Coba deh lihat gambarku tahun 2013. Mau lihat dong? Ya coba. Gimana? Scroll sampai bawah susah banget. Atau enggak gambaran aku waktu SD aja. Gimana aku yang jangan Di SD rumahku. dong. Ya nanti aku insert di sini. Di akunmu. Menurut aku jelek. Itu jauh banget. Aku udah pernah nge-scroll akunmu yang sampai 1000-an. Ini sekilas cerita tentang ini ya, akun Rara Din Art ya. Aku mulai bikin akun ini tuh tahun 2013. Tapi aku sempat berhenti. Kenapa? Karena aku dulu gambarnya pakai iPad berapa ya? 2 atau iPad 3 gitu, terus aku jual. Terus mulai lagi 2020. Oh ini pertama? Very first. Juli? Bukan ini? Iya itu. Ini kan? Nanti 14. aku insert di situ deh. Tapi itu barengan sama ini. Ini mau kamu sendiri?
Bukan. Tapi itu ini loh. Tahu gak sih namanya? Tracing. Oh ya, even kalau ngomongin style doang ya, style memang beda ya. Kan belajar terus lama-lama. Tapi kok bahkan dari ini udah kayak ini, terus kemudian ke ini udah beda ya? Kan tingkat kompleksitasnya udah naik gitu. Enggak, ini mungkin udah gambarnya lama. Terus aku gara-gara bikin akunnya baru, mungkin tanggal 14 ya udah masukin aja beberapa. Tapi ini udah kelihatan loh. Jadi yang pertama di akun Rodin Art, yang ini bikinanmu sendiri. Lucu. Sedih ya? Sedih tapi bagus, tapi lucu tapi sedih. Ingat nggak ini kenapa gambar ini? Nggak ingat. Tapi lagi sedih ya? Mungkin. Kan aku gambar tuh buat media juga. Media curhat. Media healing. Di hari yang sama. Itu juga kayak menggambarkan kepolosan juga kan? Iya nggak? Iya. Kenapa ini nggak ada signature? Ada loh ini. Oh, I see. Ya, tapi aku ngerasa sih memang ini kerasa kalau ini buatan orang yang lebih muda. Sedangkan kalau sekarang kayak kamu bikin Dapper Doll gitu ya, itu kan untuk mempertahankan nuansa youth muda. Tapi kelihatan bahwa itu dibuat sama orang yang lebih matang. Kalau yang sekarang itu kayak orang yang sudah dewasa mencoba menyamakan sudut pandang dengan anak muda. Enggak juga sih. Enggak. Aku nggak berusaha jadi siapa-siapa sih sebenarnya kalau dirimu yang lebih muda kan? Enggak. Tapi ya udah improve. Itu dulu aku bikin stiker deh kayak di Line kalau nggak salah. Oh. Jadi berbagi ekspresi. Imagination. Nah ini udah buka commission nih. Oh, what? 1 bulan kemudian. Iya makanya. Aku baru mau ngomong. Baru belajar gambar udah buka commission. Agustus. Ya emang otaknya otak bisnis. Ya udah, baik. Bagaimana, Mbak, penutupannya? So kalau misalnya kalian punya ide, kami harus bikin konten apa, kayak udah kehabisan konten banget sih. Baru juga bikin. Udah minta ide. Ya udah. Misalnya penasaran, coba dong kalian ngapain gitu, boleh banget ya. Boleh. Kalau misalnya itu memungkinkan nanti kita lakukan. Ya yang agak make sense ya. Nggak kemudian suruh jalan kaki dari sini sampai Bali gitu. Ya udah teman-teman, kebetulan nih kami mau nonton setengah jam lagi. Ini video iseng aja sambil nunggu jam nonton. So buat teman-teman yang sekarang sedang proses untuk berkarya baru mulai, jangan patah semangat. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, terus apa di like, di share. Ditonton lagi. Ditonton pakai semua akun kalian ya. Kalau bisa berkali-kali. Jangan di skip iklannya. Syukur-syukur udah ditonton malah ngerepotin lagi. Bye.